Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil praktikum keempat tentang mengoperasikan Programmable Logic Controller atau PLC, yang di sini saya menggunakan PLC jenis Omron yaitu JP1E20. Oke, langsung saja. Ini adalah ladder yang sudah saya buat, terdiri dari 4 input dan 2 output, di mana input yang pertama adalah push button up, kemudian push button down, kemudian limit switch upper dan limit switch lower atau limit switch down. Berikutnya outputnya ada 2, yaitu output K1 yaitu berupa lampu indikator yang nantinya juga bisa diparalel ke motor DC 24 volt. Kemudian K2 sama, itu indikator untuk lampu kedua atau motor kedua. Oke, langsung saja kita coba simulasikan. Kita klik work online simulator. Nah, di sini masuk ke dalam monitoring mode. Kita coba aktifkan untuk push button up. Kita klik set, yaitu on atau ditekan, lalu kita lepaskan kembali. Nah, kita off-kan sehingga hanya ditekan sesaat. Di sini setelah ditekan sesaat, push button up menyalakan motor K1 atau indikator K1. Kemudian indikator K1 ini melakukan interlock, yaitu mengunci kondisi sehingga K1 tetap menyala atau mempertahankan diri. Nah, di sini K1 ini akan tetap aktif sampai limit switch upper itu terpicu. Nah, di sini kita gunakan limit switch-nya adalah normally close, sehingga pada saat motor ini berputar kemudian menarik daun pintu garasi kemudian sampai pada posisi paling atas, maka daun pintu akan menyentuh limit switch di bagian upper. Kita aktifkan, maka karena normally close, kalau di aktifkan atau kepencet maka dia akan menjadi putus. Nah, kita aktifkan, dia akan terputus. Nah, seperti ini. Jadi selama posisi upper ini tersentuh oleh daun pintu, maka motor akan berhenti. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk tombol push button down, kita coba aktifkan, tekan, kemudian kita lepaskan. Nah, sama prosesnya. K2 lampu indikator ataupun motor nanti akan aktif, nih, disini menyala, kemudian dia akan melakukan interlock, mengunci agar tetap berputar. Nah, kapan akan berhenti? K2 akan off manakala daun pintu turun sampai pada posisi lower down menyentuh limit switch di alamat 003. Nah, kita aktifkan, kita seolah-olah limit switch ini sudah tersentuh oleh daun pintu garasi. Nah, karena normally close, maka seketika diaktifkan maka dia menjadi putus. Nah, kita set. Nah, berikutnya bagaimana kalau dua tombol itu ditekan bersamaan? Saya ambil contoh, tekan tombol up tapi tidak dilepas nih, jadi masih posisi ditekan. Kemudian kita juga tekan posisi push button down, kita tekan. Nah, di sini akan terjadi yaitu ada pengaman. Di sini ada normally close dari up dan down untuk memproteksi agar kedua indikator tidak menyala bersamaan, sehingga nanti tidak ada perintah bahwa motor akan berputar ke atas dan ke bawah secara bersamaan. Itu akan merusak motor. Nah, di sini kita simulasikan bahwa kalau ditekan dua-duanya maka akan terjadi proteksi terhadap output K1 dan K2, itu untuk mencegah kerusakan. Oke, itu simulasi menggunakan aplikasi di CX Programmer. Selanjutnya nanti kita akan upload atau kita masukkan ke dalam PLC Omron JP1E untuk kita praktekkan di dalam trainer PLC. Ya, kita
akan melakukan instalasi terhadap trainer PLC. Di sini kita menggunakan PLC Omron CP1E 20. Ada 12 input dan 8 output, di mana power supply 24 voltnya kita gunakan eksternal. Langsung saja kita lakukan instalasinya. Kita gunakan 24 eksternal, kemudian kita gunakan I/O seperti yang ada di dalam CX1 tadi. Ini kita gunakan common-nya adalah common negatif ya, common ground, sehingga 20 watt volt nanti langsung masuk ke dalam limit switch maupun push button. Kemudian outputnya di sini masih berupa lampu indikator, jadi bukan dalam bentuk motor DC secara fisik, namun kita gunakan outputnya untuk indikator adalah lampu 20 watt volt yang nanti secara prinsip bisa digantikan dengan menggunakan motor DC 20 watt volt, di mana motor DC tersebut nantinya bisa dilengkapi dengan gear sehingga memiliki kecepatan yang cukup rendah namun torsinya yang cukup tinggi seperti itu. Oke, sudah lakukan instalasi untuk I/O PLC, kemudian kita hubungkan dengan 220 volt. Selanjutnya adalah kita hubungkan dengan komputer. Kita gunakan kabel USB. Di sini lebih mudah untuk Omron karena USB adalah USB untuk perintah. Oke, saya sudah transfer dari laptop menuju PLC. Di sini sudah menyala untuk PLC-nya, sudah siap untuk menerima masukan. Kita tekan tombol di sini, ada tombol up ya. Sini ada tombol up. Oke, tombol up. Di sini akan menyala indikator up, menandakan bahwa motor akan berputar untuk menarik pintu garasi, menarik ke atas pintu garasinya. Kemudian ketika kita tekan tombol up kembali, itu tidak akan berpengaruh karena sudah ada penguncian. Berikutnya, ketika motor sudah berputar, kemudian pintu ini akan mencapai pada posisi maksimum, di mana pada saat maksimum dia akan menyentuh limit switch berupa limit switch di bagian atas, sehingga nanti motor akan berhenti. Nah, ketika sudah di bagian atas, maka kita bisa menekan kembali tombol down. Ketika tombol down, maka motor akan turun. Ketika motor turun, berputar, kemudian pintu garasi turun sampai pada posisi lower ya, menutup. Pada posisi lower, jadi menutup sudah posisi menutup total, maka akan menyentuh limit switch di bagian lower ini.
sehingga motor juga akan berhenti. Nah, bagaimana kalau misalnya posisi ditekan up, kemudian motor berputar menarik pintu ke atas. Nah, di tengah jalan belum sampai penuh pada posisi upper, kemudian kita tekan tombol down. Apa yang terjadi? Di sini motor akan berputar. Nah, itu menutup kembali pintu. Sehingga kalau kita tekan down lalu kita tekan up, nanti akan mengikuti perintah yang terakhir seperti itu. Oke, itu untuk simulasi PLC untuk pintu garasi pada sesi kali ini. Terima kasih.